Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil aliyil azim. Saudaraku yang dimanapun berada, yang saya hormati, yang insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini di momen Ramadan ini kami akan sedikit menjelaskan asal mula syariat Ramadan itu, yang mana syariat Ramadan itu bermula atau dimulai pada tahun kedua Hijriah kenabian, yang pada waktu itu diturunkan ayat Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana itu adalah ayat Allah yang mana kaum muslimin itu diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Seperti halnya sebagaimana kaum-kaum sebelumnya yang juga disyariatkan berpuasa di waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana untuk umat-umat terdahulu ada syariat puasa seperti halnya puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud, setiap satu hari puasa kemudian satu hari tidak. Kemudian ada puasa yang dilakukan oleh nabi-nabi yang lain seperti pada Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu yang dilakukan pada tanggal 13, 14, 15 di setiap satu bulannya. Dan juga ada juga puasa yang dilakukan oleh kaum Yahudi, yaitu pada tanggal 10 Asyura. Karena orang Yahudi itu menganggap itu adalah membelah laut Nabi Musa kemudian selamat itu adalah di tanggal 10 Asyura. Itu pun juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum syariat Ramadan ini diperintahkan kepada Nabi Muhammad, diwajibkan pada Nabi Muhammad dan umatnya, Nabi juga mewajibkan pada umat-umatnya itu melakukan puasa Ayyamul Bid dan juga 10 Asyura. Kemudian diperintahkanlah kewajiban syariat ini, maka khususiyah bagi kaum muslimin itu untuk menjalankan puasa Ramadan. Dan setelah disyariatkannya itu, kaum muslimin itu masih merasa keberatan. Karena awal dari mula disyariatkannya itu dari perubahan Ayyamul Bid 3 hari sampai 1 bulan itu kan butuh keekstraan yang sangat, yang mana proses yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu ada sebuah tawaran untuk para sahabatnya. Kalau nanti dia tidak mampu berpuasa penuh 1 bulan di bulan Ramadan itu, maka nanti dia bisa menggantinya di bulan yang lain. Seperti itu. Kemudian andaikan nanti tidak mampu, maka boleh menggantinya dengan memberikan makan terhadap orang miskin, atau yang dikenal dalam konteks Ramadan itu adalah fidyah, membayar fidyah. Kemudian untuk selanjutnya diterapkanlah yang namanya kesetaraan, semua wajib untuk berpuasa. Kalau tidak berpuasa maka nanti harus membayar fidyah dan lain sebagainya. Kemudian masih ada peraturan yang memberatkan para sahabat, yaitu berpuasa pada saat itu harus dilakukan oleh para sahabat, namun kemudian ketika di malam hari
setelah usai sholat isya kemudian tidur itu tidak boleh melakukan hubungan terhadap istrinya, karena ini bagi mereka, bagi para sahabat itu sangat memberatkan sekali. Kemudian Allah memberikan rukhsah, dihalalkan bagi kalian itu untuk menggauli istri kalian semua di malam puasa atau di malam bulan Ramadan itu. Maka ini kemudian sampai sekarang ini, bahwa syariat Ramadan itu dilakukan pada saat waktu subuh itu. Kalau kita biasanya untuk ikhtiyat ada kata imsak kemudian subuh itu dimulailah puasa Ramadan. Dimulailah puasa di bulan Ramadan sebagai syariat orang-orang muslim. Sampai kapan? Sampai waktu maghrib. Maka dari itu, dari apa yang telah disyariatkan untuk kita, maka kita harus bersuka cita menyambutnya, melakukannya, karena ini adalah atas dasar perintahnya Allah terhadap nabinya dan khususiyah bagi kita sebagai orang muslim. Kalau kita memang ingin diakui menjadi umatnya beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah apa yang telah menjadi kekhususan kaum muslimin bagi kita semua. Dengan liku-liku yang syariat itu berjalan sampai sekarang ini, ya hendaknya kita harus menjalankannya, karena sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kok harus bersuka cita dalam menyambut bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil untuk introspeksi diri dalam 1 tahun penuh. Kita bisa tafakur, bisa tadabbur pada saat di bulan Ramadan itu, mengevaluasi diri, apa yang perlu kita lakukan untuk tahun-tahun selanjutnya. Momen untuk memperbaikilah pada akhirnya husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itulah ilmu yang dapat kita bagikan terhadap para saudara semuanya. Kalau banyak kekeliruan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti bisa disambung lagi. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.